berada di kantor yayasan yang berlokasi di Gria Parigi Asri, Kecamatan Sumedang Utara. Dan tepat di depan saya Ibu Retno yang dari KPA, Ketua KPA Kabupaten Sumedang, dan sebelah kirinya ada dari Dinas Kabupaten Sumedang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan per September 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang bersama KPA menemukan 120 kasus HIV AIDS. Namun seperti apa sebaran kasus tersebut? Ibu mungkin bisa dijelaskan Bu untuk kasus HIV AIDS di Kabupaten Sumedang per tahun 2025. Ya, silakan Umi. Ya, jadi yang terdata di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, jumlah ODIP hidup yang mengetahui statusnya ada sebanyak 822 orang dari jumlah estimasi ODIP dari 1.120 orang. Kemudian ada di antaranya karena yang meninggal itu ada 192. Kemudian sebaran kasus HIV dari HIV yang baru dari bulan Januari sampai September 2025 adalah tercatat 120 orang dengan sebaran kasus dari populasi LSL ada 46 orang, waria 1 orang, WPS 7 orang, dari pengguna naga suntik ada 8 orang, penyakit TB 14 orang, dari penyakit IMS 2 orang, dari ibu hamil ini ditemukan 4 orang, pelanggan seksual 12 orang, dari pasangan Risti 13 orang, dari pasangan Odip 6 orang, kemudian dari calon pengantin 3 orang, dari populasi umum 4 orang. Yang jumlah semuanya adalah 120 orang. Nah, ini dari jumlah tersebut tuh yang temuan dari per tahun ini itu tersebar di sejumlah kecamatan atau? Ya, hampir di semua kecamatan atau di semua puskesmas ada. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, mungkin kasusnya ada mengalami peningkatan atau penurunan? Ya, kemungkinan ada kenaikan karena di tahun 2024 satu tahun itu 197. Nah, ini kan baru September sudah 120 gitu. Kemungkinan nanti di akhir tahun akan melebihi dari jumlah kasus tahun 2024. Mungkin Bu Retno bisa menambahkan Bu. Ya, memang kalau kita melihat kasus-kasus ini terus meningkat atau setidaknya setiap tahun itu tidak ada penurunan. Ya. Tapi sebetulnya kalau dari sisi sebuah deteksi awal ini angka ini cukup baik karena kita mampu menemukan kasus sedini mungkin. Ketika kasus bisa ditemukan sedini mungkin, tentu kan pengobatannya juga bisa sedini mungkin. Nah, ini yang kita berharap karena tadi dari ekspos Dinas Kesehatan dari total kasus selama ini target penemuan juga belum terpenuhi ya. Jadi kalau terpenuhi berarti kan kasusnya pasti meningkat dan itu sebuah kinerja bagi penemuan kasus. Tapi selain itu di sisi lain tentu ini tantangan terberat kita juga bahwa tadi masih ada data-data di mana dari data-data Dinas Kesehatan di mana yang sudah ditemukan tapi juga sebagian tidak mau mengakses pengobatan ya setelah ditemukan disuruh akses pengobatan padahal pengobatannya juga gratis tapi itu sebagian ada yang tidak mau. Nah ini juga kemudian ada yang sudah mau berobat kemudian beberapa kali kemudian ada FLU ya lolos ini ya, jadi tidak rutin sehingga DO gitu ya, drop out pengobatan. Nah ini juga yang akan mengantar ke titik kematian kan, angka kematian, dan juga ada mengantar juga dengan penularan kalau memang aktivitas yang bersangkutan tidak melindungi dirinya dan melindungi pasangannya untuk mencegah virus HIV tertular kan gitu
berpindah gitu dan kemudian akan menambah jumlah. Ini sebetulnya yang sangat kita prihatinkan, kan kita kasus yang ada kita obati, yang belum muncul kita cegah kan gitu kan, supaya tidak tertular, dan yang masyarakat secara umum kita harapkan di fase hulu ini mendapatkan edukasi yang cukup baik sehingga masyarakat secara umum, baik anak-anak kita, remaja kita, dan orang-orang tua kita juga bisa terhindar dari situ dan karena mendapatkan edukasi yang lebih baik. Oleh karena itu kita sangat berharap ini yang di hulu ini, Dinas Pendidikan dan teman-teman dan para penggiat yang di hulu, ada juga pita merah dan sebagainya, ini saya berharap ini mereka di hulu, jadi jangan sampai kalau sudah di hilir itu sudah kewalahan mestinya pelayanan kesehatan. Saya rasa itu yang kita harapkan, dan momen Hari AIDS sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember ini mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama untuk bersama-sama lebih baik lagi dalam kolaborasi dalam mencegah pelayanan ini. Dan satu lagi bahwa selama ini penggiat HIV juga ada yang disebut Yayasan Perada Peduli Generasi Muda yang terkorelasi langsung juga dengan Kementerian Sosial, memberikan bantuan sosial dan nutrisi, dan juga memberikan bantuan bagi yang ODI paliatif ya. Jadi setiap ODI paliatif itu yang kita usulkan mendapat bantuan 2,4 juta per orang dalam bentuk sembako, obat, dan nutrisi. Nah, ini juga sangat membantu pemulihan ya, karena rehabilitasi sosial menjadi pemulihan mereka. Terasa itu. Terima kasih. Bu, ini kan upaya pencegahan dari dinas, dari KPA, sebenarnya kan setiap tahun kan terus dijalankan ya Bu ya. Tapi ini angka kasus di Sumedang ini masih terus ditemukan, malah melebihi dari angka 100 ya Bu ya. Nah ini sebenarnya yang salah itu apa sih Bu? Kesadaran dari masyarakat apa? Iya, kalau saya ya lebih ke saya pribadi, permasalahan ini sebetulnya bisa kita reduksi atau kita eliminasi semaksimal mungkin dengan pertahanan keluarga yang baik. Keluarga sudah intinya, ketika keluarga bisa bertahan dengan hidup sehat, seluruh keluarga itu orang tuanya memberi contoh, memberikan puding-puding yang menyehatkan pikiran, menyehatkan hati dan sebagainya, sehingga setiap anak kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Jadi pertahanan keluarga itu menurut saya itu yang paling utama. Dan itu adalah edukasi yang paling hulu kan, karena kita dilahirkan kan di tengah keluarga. Sebetulnya kayak klise ya bahwa keluarga itu, tapi pengalaman siapapun lah, pengalaman pribadi saya rasa juga sepakat bahwa anak-anak kita itu bisa tumbuh karena dari keluarga yang kuat gitu. Kalau tidak kuat ya mungkin anak-anak kita juga menjadi tidak kuat. Nah, pertahanan keluarga itu yang penting bagi kita. Kalau yang lainnya ini kan seperti pendukung-pendukung saja. Para penggiat ini juga pendukung-pendukung saja. Tapi kalau keluarganya tidak mengambil peran utama, ya pendukung ini tidak bisa melakukan apapun gitu. Kalau menurut saya gitu. Kalau ini temuan kasus ini mayoritas di usia berapa? Pelajar apa? Ya, usianya di tahun ini aja. Usia produktif. Justru. Dari usia kebanyakan itu dari usia 20 sampai usia 45-an. Usia produktif sehingga dia kehilangan ekonomi ya. Kalau saya kan usia produktif dia harusnya menghasilkan produktivitas secara finansial, dan itu dengan sakitnya kan pasti ada penurunan produktivitas. Nah ini yang sangat kita sayangkan ya, karena teman-teman yang ODIP itu juga sebetulnya ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang ini otomatis kalau dengan gangguan itu ya walaupun semua ada obatnya dan sebagainya, tapi tetap mengganggu dalam sisi kualitas maupun kuantitas produktivitas secara ekonomi ya. Bu, untuk menekan kasus
HIPS di Sumedang, mungkin apa yang disampaikan kepada masyarakat Sumedang, mungkin dari KPA dulu. Ya, KPA ini ya, KPA itu sebetulnya Komisi Penanggulangan AIDS itu dibentuk dan terbentuk karena dihilir ya, membantu dinas kesehatan dalam hal upaya supaya orang tadi yang berisiko, populasi yang berisiko supaya dites HIV, ketika sudah terserang kemudian harus berobat dan sebagainya. Tapi saat ini KPA juga berkonsentrasi mencoba ke hulu, gitu ya, di hulu, sehingga menggait berbagai pihak yang mau bekerja di hulu gitu. Jadi ini yang kita harapkan. Dan saat ini kemarin pada beberapa dalam rangkaian hari jadi itu juga kita ini kan dengan Dinas Pendidikan dengan pita merah sebuah penggiat juga. Nah, ini akan berkonsentrasi di hulu. Mudah-mudahan hulu ini akan digarap secara baik oleh teman-teman penggiat pita merah dan Dinas Pendidikan, sehingga anak-anak ini terselamatkan dari pola-pola perilaku yang berisiko terhadap virus HIV. Saya rasa KPA lebih konsentrasi di sana, dan tentu konsentrasi tadi yang sudah terlanjur kena benar-benar coba kita angka kematian itu kita tekan dengan cara mereka berobat dengan rutin ya. Mungkin dari dinas dulu imbauan kepada masyarakat untuk agar mudah-mudahan bisa zero kasus Bu. Ya. Zero Ya, kasus strateginya ya di sini ada, kita punya 4 strategi ya, mulai dari pencegahan mungkin ya. Nah, pencegahan itu yang melalui ABCDE. Abstinence itu harus menahan diri untuk tidak melakukan seks bebas ya. Kemudian be faithful itu yang setia ya, jadi harus setia dengan pasangan. Kemudian pemakaian kondom bagi orang yang berperilaku beresiko ya, untuk populasi beresiko. Kemudian tidak menggunakan penggunaan nafza, apalagi nafza suntik. Nah, kemudian kita juga harus mendapatkan untuk warga nih cari informasi yang tepat gitu ya. Kemudian kita melakukan pencegahan penularan juga untuk ibu ke anak ya. Nah, kemudian di sisi surveillance-nya kita harus melakukan testing yang sebanyak-banyaknya. Makanya kita di Dinas Kesehatan itu saya mempunyai target SPM, Pak. Target SPM-nya untuk tahun 2025 ini adalah harus melakukan testing sebanyak 18.945 gitu ya. Kan ini kayak fenomena gunung es ya. Kalau misalnya kita banyak testing ya, temuan juga akan cukup banyak gitu. Bukan berarti nol kasus, tetapi kita tidak melakukan testing. Nah, kemudian kita kalau bisa setelah testing nih, apabila si sasaran itu masih non reaktif, belum HIV, nah itu yang harus dilakukan dengan pencegahan PrEP, pengobatan sebelum dia terkena HIV. Kemudian apabila dia sudah reaktif, nah kita ada penanganan kasus sesuai dengan standar, yaitu dengan terapi ARV. Ya. Kemudian setelah terapi ARV, kita harus evaluasi itu setiap 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, dan kesananya setiap tahun. Jadi itu untuk melihat apakah nanti setelah minum obat virusnya itu tersupresi atau belum. Karena kalau misalnya virus sudah tersupresi, itu minimal sekali untuk menularkan. Nah, itu mungkin kita untuk menekan di situ ya. Jadi yang belum reaktif, mereka harus minum obat pencegahan. Kalau yang sudah reaktif, harus akses ARV supaya kesananya tidak terjadi banyak penularan. Nah, mungkin sejauh ini Bu, untuk seluruh puskesmas di Sumedang bisa melayani pemeriksaan ini. Ya, ini kita yang sudah ada layanan PDP ya. Layanan PDP itu sampai tahun 2022 kita hanya punya rumah sakit umum satu-satunya pelayanan untuk akses ARV, namanya PDP, perawatan dukungan pengobatan ya. Nah, alhamdulillah di tahun 2023 kita meningkat, ada 16 layanan PDP. Kemudian sekarang sampai tahun 2025
kita sudah mempunyai 20 layanan PDP. Ini ya, mungkin perlu informasi juga mungkin ya, di mana saja ini. Jadi di RSUD Sumedang, Puskesmas Tanjung Sari, Puskesmas Cimalaka, Puskesmas Tomo, Puskesmas Jatidunggal, Puskesmas Sukamantri, Puskesmas Buahan 2, Puskesmas Ganeas, Dharma Raja, Puskesmas Situ, Kota Kaler, Haur Ngombong, Paseh, Rancakalong, Sumedang Selatan, Jatinangor, Cimanggung, Situraja, Jati Gede, Ujung Jaya. Ada 20. Siap. Tenun, Ibu. Ya, makan.